Perkenalkan, saya Gi Pratama, NIM 312 110135, kelas TI 21 CEI 2. Sekarang saya akan menjelaskan atau mengulas ulang terkait materi di pertemuan 5, yaitu Mekatronika 2. Mekatronika 2 itu yang terdiri dari diagram pembagian mekatronika yang terbagi ada 3 cabang, yaitu control system, automatic system, dan automatic control system. Dan dari control system ini terbagi dua, yaitu ada open loop CS dan closed loop CS. Di automatic system itu terbagi dua, yaitu ada discrete dan continuous. Untuk control system, sistem kontrol adalah kombinasi komponen yang terdiri dari listrik, mekanik, termal, dan hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintahkan, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Yang bagian dari sistem kontrol yaitu ada sistem, yang artinya sebuah susunan komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya itu tubuh, pemerintahan, motor. Yang kedua itu kontrol, yang mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan. Untuk kontrol sistem itu bagiannya itu ada input, set point, reference, respon sistem yang diinginkan, output, respon sistem yang sebenarnya, dan plan atau objek yang dikontrol. Contoh dari kontrol sistem yaitu ada elevator, di mana elevator atau lift zaman dulu ini dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dulu. Dual lift atau elevator yang digunakan di Grande Archivers dikendalikan oleh sebuah motor, di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Ini ada control system, di mana di sini ada diagram floor versus time, di mana di sini ada memiliki input yang memiliki lantai 4, outputnya itu ada elevator response, yang artinya lantai-lantai yang dilewati elevator, transient response, dan steady state response atau steady state error. Control system juga dan memiliki macam-macam diagram blok dan komponennya, yaitu diagram di sini ada diagram blok open loop control system. Gambarnya seperti ini ya, yang memiliki keterangan yaitu biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Dan macam-macam diagram blok dan komponennya itu juga ada diagram blok closed loop control system, di mana di sini ada input, lalu ada plan, proses, dan output, di mana ini akan terus putar, karena di sini artinya loop itu akan circle ya, isinya, jadi memutar ulang terus seperti itu. Keterangannya itu berupa sinyal masuk menuju error, detektor sebagai pembanding ya. Ada di control system dan di control system juga ada diagram block closed loop control system with sensor. Jadi di sini ada input sensor, plan process, dan output, dan di sini ada output sensor. Di mana beda yang dari loop sensor di sini, karena closed loop itu berarti dari output sensornya itu memutarnya itu ke setelah dari input sensor itu, dan berproses lagi dari plan atau proses itu. Kemudian ada diagram block control system lengkap ya di sini.
Yang juga ada diagram blok lengkap control system. Ini lebih lebih rumit lagi istilahnya, alur diagram bloknya itu. Jadi mana di sini ada controller, ada aktuator, terus juga memiliki beberapa variabel ya. Keterangan komponen sistem, komponennya itu ada variabel yang dikontrol, variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Ada variabel yang diukur, terus ada sensor juga, di mana mengukur controller variabel dan menghasilkan sinyal output. Control system, keterangan komponennya yaitu ada sinyal feedback, ada set point, dan ada error detector. Keterangan komponennya itu ada sinyal error, ada controller, dan ada aktuator. Lalu ada juga variabel yang dimanipulasi, ada plan atau proses dan disturbance atau gangguan. Ini faktor pengganggu itu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol ya. Pada open loop control system, di mana sistem control loop ini dikendalikan yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali, disebut sistem kendali loop terbuka. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Di control system ada open loop control system. Ini contohnya itu gambar sampingnya itu becak motor yang artinya itu input berupa kedalaman gas pada stang becak motor. Input dikendalikan oleh manusia, proses atau plannya berupa mekanisme motor bakar, outputnya berupa gerak roda ya. Di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error atau input yang berupa gas pada stang dan juga berputar gerak pada roda. Ada control system, closed loop control system. Sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditentukan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan dengan cara membandingkan mereka, dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem kendali loop tertutup, sinyal kesalahan yang bekerja, yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yang mungkin sinyal keluarannya sendiri atau fungsi dari sinyal keluarannya dan turunannya, disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Contoh dari closed loop control system yaitu ada air conditioner atau AC ya, atau inverter. Dan diagram blok closed loop control system itu seperti ini ya, dari air conditioner itu. Dan open loop control system itu ada aksi kontrolnya tidak tergantung dari output system. Tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan. Contohnya itu mesin cuci, oven, dan lain-lain. Ketepatan hasil tergantung pada kalibrasi. Sederhana dan murah. Closed loop control system, aksi kontrolnya bergantung pada output system melalui feedback. Mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi saat ada gangguan.
Control system, input or reference. Di sini ada beberapa diagram, ada diagram block open loop control system dan diagram block closed loop control system. Di mana perbedaan dari kedua diagram ini yaitu di output. Di sini ada looping ya, proses loopnya itu untuk yang control system itu untuk closed loop control system itu output transducer atau sensor ini dari output ke summing junction. Sedangkan untuk open loop control system itu tidak ada ya. Ada automatic system otomatis ada suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu dan suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik dan sistem yang berbasis komputer PLC atau mikro. Terdapat 3 elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi, yaitu power, program of instruction, control system, yang kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomatis tersebut. Untuk power yaitu bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomasi berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Nah, energi bisa menggunakan energi listrik, baterai ataupun acu. Untuk program of instruction yaitu proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanisme elektronik atau komputer. Ada juga untuk program instruksi atau juga ada untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer. Sistem kontrol juga yang bagian penting dari sistem otomasi karena sistem otomasi dikatakan layaknya semua organ tubuh manusia seutuhnya yang merupakan bagian untuk sistem kontrol merupakan bagian otak, pikiran. Dan juga sistem kontrol juga tersusun dari komputer, rangkaian elektronik dan sederhana. Hanya saja penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol dengan penggunaan komputer dan keluarganya. Sistem kontrol sistem sederhana dapat ditemukan dari berbagai macam peralatan yang kita jumpai. Di antaranya, setiap toilet memiliki mekanisme kontrol untuk mengisi ulang tangki air dengan pengisian sesuai dengan kapasitas dari tangki tersebut. Ada AC atau air conditioner merupakan sistem otomasi yang menggunakan sistem kontrol mikroelektronik atau yang sering disebut komputer sederhana. Ada robot assembly, contoh sistem masih menggunakan kontrol sistem komputer atau keluarganya. Ada lagi otomatis sistem yang terdiri dari discrete dan continuous. Untuk discrete adalah sistem otomasi yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya, contoh on off atau 0 dan 1. Untuk continuous yaitu sistem otomasi yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal, contoh mati kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Contoh automatic wireless scoring board for taekwondo, VLC wastafel otomatis. Sistem kendali automatic control system juga memiliki sistem kendali otomatis ya, yaitu suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara control system dan automatic system. Nah, contohnya untuk automatic printer, kamera, dan lift. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.